Handoko ya, terima kasih sudah hadir. Ini udah kali kesekian Jessica menang banyak kayaknya gitu loh, kesannya gitu loh, iya kan ya? Jessica menang banyak. Kenapa menang banyak? Diberikan durasi, diberikan ruang, porsi begitu untuk menyampaikan unek-unek gitu loh. Dengan tambahan mungkin buih-buih tangisan, suara dan lain sebagainya. Tapi kok mengatakannya gitu. buih-buih? Iya artinya. Kalau memang sedih beneran gimana? Kita nggak tahu. Ukurannya hanya bisa pakar-pakar ini yang menjawab gitu loh ibaratnya. Saya ingin ke Mbak Popi terlebih dahulu deh. Pertanyaan ini tadi deh, tolong dijawab. Itu kan durasi yang panjang, ada tangisan, ada apa? Jadi gini, manusia pada dasarnya kalau berpikir akan mengambil sebuah kalimat terakhir. Gitu. Kalau kita bicara sebuah statement, dia akan mengambil sebuah kalimat terakhir sebagai kesimpulan yang terkadang suka disalahgunakan gitu loh. Nah, dari rangkaian yang sekian lama sidang, nah di akhir sesi kemarin, sebelum Pak Oto, ada pledoi yang disampaikan atau nota pembelaan dari Jessica yang disampaikan di situ yang menganut konsep-konsep psikologis, sosial, kemudian juga keagamaan. Di situ kan ada kalimat Tuhan dan mengajak untuk kaitannya sama empati dan simpati, ditambahkan dengan tangisan, gitu loh. Bicara mengenai tangisan adalah ungkapan perasaan. Itu langsung menyapu sidang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, coba perhatikan. Misalnya gini, ada suami, istrinya pada hari Jumat masakin enak, melayanin bagus, hari Sabtu bagus, hari Minggu, hari Senin lupa ngebangunin, nggak nyiapin baju, dia lupa untuk Jumat, Sabtu, Minggu. Dia langsung ngambil kesimpulan, istri gue, saya hari ini nggak bener nih, nggak ngelayanin. Jadi manusia mengambil kalimat, kondisi terakhir itu yang diletakkan yang salah sebagai kesimpulan. Nah, kita tinggal ngeliat lagi sekarang, emosi. Melupakan runtutan yang... Iya, runtutannya jadi yang terakhir itu adalah emosi di sini. Jadi kalau kita kaitkan dengan kebutuhan manusia, people don't buy a product, they buy a state. Apapun yang dijual adalah emosi, maka emosi akan melupakan segala sesuatu. Mbak Popi mengatakan dijual. Ya. Jualan ini dibeli oleh hakim atau tidak? Tergantung. Nah, jualan ini kan semua akan menjual ya. Jadi artinya nanti juga akan berikutnya, ada sidang berikutnya nih, ada pertemuan berikutnya lah. Ada yang namanya, saya nggak ngerti dalam masalah hukum nih. Tapi tentu saja nantinya akan berusaha meyakinkan. Porsinya adalah sekarang kondisinya adalah meyakinkan dan melibatkan simpati. Karena memang kalau pengacara pasti dia akan bicara lebih ke masalah hukum-hukumnya gitu. Tapi kalau bisa terdakwa, pasti dia akan berusaha untuk melibatkan emosi. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan simpati dan ada kalimat yang menarik ini. Bayangkan Pak Hakim kalau sejenak menjadi posisi saya pada saat itu. Jadi dia mengajak audiens untuk merasakan apa yang saya rasakan. Tapi sebelum dia mengeluarkan statement itu, sebelum ceritakan dulu nih alurnya. Pertama adalah di sel, kemudian yang ditangisnya itu polanya adalah satu yang saya lihat. Polanya dia pada saat di sel. Pertama adalah sahabat. Jadi sebenarnya Jessica itu pada saat sahabat dia langsung suaranya tuh langsung beda gitu loh. Ada bergetar, kemudian lain-lain. Berarti di sini ada tendensius emosi yang sangat dalam terhadap kalimat, terhadap kata Mirna gitu loh. Kemudian yang berikutnya juga dia di sel, diceritakan nih di sel dengan selembar kain. Bayangkan kita berada di sana loh. Jadi sebuah visual cerita yang membuat saya tuh pas bacanya atau saya mendengarnya, saya seolah-olah berada di sana. Dan itu tadi kesimpulan conclusion. Bayangkan, narik nih audiens kalau Anda menjadi saya. Dan terakhir ditutup dengan kalimat Tuhan. Pak Popi, ketika menyebut sahabat, sel dan lain sebagainya, tangisan keluar, intonasi juga menurun dan lain sebagainya. Masyarakat juga tidak bisa lupa dengan gambar-gambar ya Mas Handoko ya. Gambar-gambar yang beredar di sosial media. Jessica menggunakan pakaian tahanan bersama dengan para aparat kepolisian, tersenyum sumringah luar biasa. Jessica menyantap makanan nasi bungkus didampingi oleh aparat juga, tampak juga lepas dan tidak ada, seakan-akan tidak ada beban sedikit apapun seperti itu. Jadi apa yang berlangsung tangisan tadi malam itu, menurut Anda benar nggak sih Mas? Maksudnya tangisan yang asli atau tangisan yang apa sih sebetulnya? Saya akan menjelaskan dari latar belakang saya. Saya mempelajari forensik, emotion, credibility, and deception. Deception biasa disebut lie atau kebohongan. Dalam ilmu yang saya pelajari ini, tangisan bahkan sumpah sekalipun bukan tanda pasti orang jujur. Bukan tanda pasti orang jujur. Masih ada kemungkinan itu adalah kebohongan yang dipergunakan untuk menarik simpati. Dalam konteks ini bisa dikatakan menarik simpati masyarakat, menarik simpati
hakim. Nah, untuk bisa betul-betul kita menganalisa dan menyimpulkan apakah itu adalah kejujuran, kita perlu menganalisa secara holistik, secara keseluruhan. Bukan hanya di momen tersebut, tetapi di keseluruhan proses sidang. Dan bahkan sebelum Jessica ditangkap. Ya, di mana Jessica sempat diwawancara oleh sejumlah media. Kita harus mundur sampai ke situ. Nah, saya juga dalam kesempatan ini juga sekaligus bersikap netral dalam hal tangisan tadi. Bisa itu jujur, bisa itu bohong. Kita harus menganalisa. Nah, secara holistik. Kemudian perihal tadi disebutkan Mbak Popi soal cara Jessica menyampaikan pledoi atau menyampaikan nota pembelaan. Hal itu menurut saya memang sah dilakukan oleh Jessica dalam hal membela dirinya. Tetapi saya mempelajari juga verbal dan nonverbal. Jadi kalau kita menganalisa orang jujur atau bohong, kita harus menganalisa dari banyak kanal komunikasi. Pertama dari wajah, kemudian dari gesturnya, kemudian dari suaranya, dan keempat dari kata-katanya, kata per kata atau biasa disebut forensik linguistik, dan yang terakhir dari gaya bicaranya. Itu harus dikombinasikan. Dan betul, memang ada beberapa indikasi adanya ketidakselarasan antara kata-kata dia dengan ekspresi di wajahnya ataupun gesturnya, termasuk tangisan. Ada kalau begitu breakdown lebih lengkapnya setelah jeda. Kita harus jeda dulu, Mbak Popi, Mas Handoko, saat lagi. Kalau tadi kita harus melihat juga kan beberapa hal. Nah, ada poin-poin singkat mungkin bisa disampaikan khususnya dari paparan Jessica. Tadi Mas Handoko mengatakan ada wajah, gestur, suara, kata-kata, dan gaya bicara. Itu tadi kalau saya sih melihatnya semuanya dalam satu kesatuan kesedihan begitu, Mas Handoko. Bagaimana? Jadi kalau kita berbicara kesedihan, sedih itu banyak loh alasannya. Sedih karena ditangkap padahal tidak bersalah. Sedih karena harus mengalami sekian banyak penderitaan misalnya. Banyak sekali. Jadi dari sisi alasan sedih itu, mungkin lebih tepatnya Mbak Popi yang akan membicarakan secara psikologis ya. Yang jelas, kita tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa tangisan sama dengan kejujuran. Itu jelas. Secara prinsip keilmuan, forensik misalnya forensic deception itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Kita harus melihat secara keseluruhan. Oke, saya ke Pak Yudi. Pak Yudi Wibowo masih tersambung ya Pak di sambungan telepon ya Pak. Selamat pagi. Saya ingin mungkin Anda berkomentar sedikit lah dari paparan para analisis pagi ini. Ada Popi Amalia, psikolog, ada Mas Handoko Gani yang juga sudah memberikan pandangannya. Silakan Pak Yudi. Ya, assalamualaikum Mbak Popi. Waalaikumsalam. Pak, teman lama ini ketemu lagi sama Mbak Popi. Begini ya, para komentator ini memandangnya Jessica ini terus-terusan salah. Nah ini dari sisi buruknya saja, sisi baiknya nggak pernah ada. Saya juga heran, kenapa orang seluruh Indonesia ini kadang-kadang membuli Jessica. Tidak ada sisi baik itu. Jessica itu waktu di Polda betul saya kan sudah di tes lie detector, lolos, maka nggak berkali-kali dikatakan pembohong, yang apa, sampai di tes hipnoterapi pun lolos. Nah, mau apa lagi? Masa nggak percaya sama polisi, tesnya polisi? Itu aja kalau saya cara berpikirnya. Kalau sudah itu ya jangan dikomentari lagi yang begini, yang begitu. Ini kan kasihan. Andai kata itu adik Anda, saudara Anda, atau ibu Anda kena perkara begitu, bagaimana? Kalau dibegitukan komentari terus begitu. Ya, Pak Yudi. Coba. Pak Yudi, saya ingin mendapat juga apa sih kira-kira yang membuat Jessica begitu, mohon maaf ya, terjatuh ya pada saat membacakan itu dengan menyampaikan betapa saya seperti sampah tadi.
ada pernyataan seperti itu, sedih luar biasa, saya kehilangan kemerdekaannya dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi, ini saya tidak tahu siapa yang menyebarluaskan foto-foto, bentuk kenyamanan, bentuk keramahan, bentuk persahabatan yang ditunjukkan oleh aparat pada saat Jessica berada di dalam sel, berada di rekonstruksi dan lain sebagainya. Seakan-akan ini mengaburkan apa yang disampaikan oleh Jessica di pleidoinya begitu. Ya, itu orang yang sakit hati ya. Saya kabur batin. Orang yang sakit hati terhadap Jessica. Ya, saya nggak perlu sebut, tapi saya tahu orangnya itu. Enggak, ya artinya kita bukan membahas siapa yang menyebarkan, tapi yakinkah Anda pernyataan Jessica di persidangan itu ya jujur adanya? Ya, begitu? Mas, karena begini, Jessica tidak berbuat apa-apa. Kalau orang tidak berbuat apa-apa, seandainya itu adik saudara, atau bapak saudara, atau ibu saudara, di mana? Bisa nggak Anda terima? Oh iya, saya terima saja. Biasa hukum 20 tahun. Kan nggak bisa begitu. Jangan lupa ya, hukum karma berjalan ini. Yang melakukan begitu nanti suatu saat anak-anaknya kena begitu, saya jamin. Saya jamin itu. Tapi saya cepat akan lambat akan terjadi itu. Jadi orang nggak berbuat dengan dipaksa-paksa untuk mengaku, untuk dikomentari yang macam-macam. Ini kan menjadi rakyat Indonesia ini malah bingung kalau begini. Kalau begini sudah di peradilan masih dikomentari. Saya bukan mengucilkan ahli-ahli komentar ya, tapi ini sudah di peradilan, biar peradilan aja yang dinilai. Jangan yang di luar-luar ikut menambah ruwetnya perkara ini gitu. Baik, Pak Yudi, pledoi Jessica sendiri yang menyusun? Begini, sejak pertama Jessica saya kasih buku anak SD loh. Saya beli di luar Pondok Bambu 1, saya kasih pulpen. Nanti kalau sidang apa yang dinyatakan saksi itu kamu tidak benar, kamu catat. Nanti karena terakhir akan ditanya dengan kamu mana yang benar, mana yang tidak. Itu dan sudah itu kan. Setelah itu kan masih ada sisa bukunya itu. Sisanya buku itu dibuat nyusun pledoi-nya sendiri pakai tangan dan script. Saya bilang tulis saja di situ nanti. Kalau tinggal difotokopi, kasihkan ke majelis hakim, kamu tanda tangani. Saya bilang begitu. Ternyata pada waktu pledoi dia susun sendiri itu mulai dari sidang yang sebelumnya sampai sidang yang pledoi ini gitu. Kita nggak ikut campur sama sekali. Itu kan ditulis tangan sama dia di dalam Pondok Bambu itu yang saya tahu. Baik. Kita nggak ikut campur. Nggak ikut campur yang saya buat pledoi dengan timnya Pak Uto, ketuanya Pak Uto, itu yang sampai 4.000 halaman itu tim yang buat. Gitu. Kalau Jessica yang pegang itu handscript tangan, tulisan tangan. Dan sama sekali tidak dikomunikasikan juga ke tim kuasa hukum bahwa poin ini yang akan disampaikan pada saat pledoi di persidangan begitu? Tidak begitu? Tidak. Baik. Baik. Mas Yudi Wibowo, terima kasih atas kesempatan waktu ini untuk juga menanggapi apapun komentar masyarakat ya terkait dengan gestur dari Jessica Kumala Wongso kemarin di persidangan. Selamat pagi, Mas Yudi. Kita berlanjut ya, Mbak Popi dan juga Mas Handoko. Saat lagi kami akan kembali. Di mata, menangis juga untuk meredakan stres yang ada, menangis juga untuk mendapatkan perasaan lega dan juga untuk berkomunikasi kepada orang lain. Menangis dari hati nggak? Jadi menangis menangis itu akan tentu bukan hati tapi jantung. Karena perasaan tersimpan di jantung. Kalau hati liver. Perasaan tersimpan di jantung. Data-data itu ada di jantung semua. Nah, pada saat dia menangis dia akan membuka komunikasi dengan orang lain. Orang lain akan bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Nah, itu basicnya dari psikologis kenapa orang menangis gitu loh. Nah, tinggal dikaitkan menangis pada saat dikeluarkan ini tujuan untuk apa? Untuk meyakinkan. Tadi disampaikan bahwa belum tentu A, belum tentu B. Nah, posisi saya sini juga tidak menjustifikasi gitu. Dan saya juga pahami tadi kalau Pak Yudi misalnya men-say saya kena teman lama gitu kan. Saya pernah banget lagi itu live dengan Pak Yudi, pada saat itu saya sampaikan, "Pak, Bapak mendapatkan informasi dari siapa?" Dari Jessica. Dia bersumpah beberapa kali sama saya. Satu sumber. Apakah Bapak melihat kejadiannya? Tidak. Apakah Bapak melihat CCTV-nya? Tidak. Dan saya paham pasti sebagai saudara mendapatkan informasi tersebut, bersumpah-sumpah pasti akan membela dalam kondisi apapun. Cuma saya sampaikan, kalau ternyata salah, beranikah untuk saya akan memberikan. Nah, itu poinnya gitu. Pada saat itu gitu loh. Jadi saya pun pada saat itu juga tidak, saya nggak memihak siapapun. Cuman pada saat melihat makin hari
ada sesuatu, saya harus menyampaikan sesuatu itu supaya mungkin ada korban yang sekarang ini terbunuh, meninggal, belum waktunya atau sudah waktunya, saya tidak tahu, tapi masih ada sesuatu yang ingin dia lakukan, mungkin belum berpamitan sama keluarganya, belum berpamitan sama ayahnya, sama ibunya, tiba-tiba hilang. Nah ini mungkin sebuah pembelajaran buat siapapun gitu loh. Jadi bisa diambil kesimpulan seperti itu. Mbak Popi bisa mendalami lagi nggak tadi yang Mbak Popi katakan ketika sahabat gitu maksudnya? Iya, kalimat ya. Tadi di sini ada sampaikan mengenai kalimat. Bentuk kalimatnya seperti apa, Mbak? Jadi penekanan. Jadi kalau saya ngelihat gini, dia bicara seperti saya ngomong. Saya bicara seperti ini dalam kondisi normal. Tapi tiba-tiba saya bisa bicara dengan kondisi seperti ini. Tapi saya lagi sedih banget. Jadi intonasi itu penekanan itu akan memberikan gambaran terhadap sesuatu hal di situ. Contoh, pada saat dia mengatakan sahabat, dia menangis. Kemudian Mirna, kalimatnya Anda catat nggak kalimatnya? Iya, Mirna adalah teman yang baik, terisak-isak di situ. Kemudian normal kembali. Kemudian penekanan lagi, mereka kehilangan Mirna karena mereka jahat, atau Mirna jadi dibalik. Jadi kondisinya mereka kehilangan Mirna karena mereka jahat dan itu menangis lagi. Kemudian seluruh masyarakat menghakimi, bergetar, jadi langsung berubah lagi, nangis lagi di situ. Semua tuduhan nangis lagi di situ. Kemudian kaitan sama keluarga. Jadi saya ngambil polanya, bicara sahabat, dia langsung sedih, bicara keluarga sedih, dan itu benar sedihnya. Oke, itu bicara ya? Iya, bicara sedih. Nah, pada saat saya misalnya mau berakting nih, saya akan menarik sebuah kejadian terakhir saya yang menyedihkan untuk mengeluarkan air mata saya. Kalimat itu akan memicu emosi saya untuk mengekspresikan atau perasaan saya untuk menangis. Sama atau tidak peristiwa itu dengan kalimat yang keluar? Ada bisa jadi sebagai sebuah rangkaian kalimat, nanti akan dijelaskan. Cuman satu lagi sebelum menjelaskan ke sana lagi, ada kalimat yang menarik di sini. Saya tidak meracuni dia, dan dia tahu saya tidak meracuni dia. Kenapa tidak menggunakan di awal kalimat, saya tidak menyesal mengenal Mirna. Dia akan ada selamanya di hati saya. Kalimatnya masih Mirna, tapi pada saat dia bicara, saya tidak meracuni dia, dia diganti bukan Mirna, tapi kata ketiga. Ya. Kenapa tidak konsisten aja? Konsisten dengan Mirna pada saat mengeluarkan menulis sebuah tulisan. Tapi itu lagi-lagi analisa. Nah, itu tadi ya, tinggal dikembalikan. Oke, Mbak Popi, sekarang ini Mbak Popi, ketika berbicara monolog ya, itu menangis ya, ketika menyebut sahabat. Ada beberapa rangkaian di persidangan yang sudah sepanjang ini begitu ya. Pada saat manajer Olivier ataupun juga terkait dengan karyawan-karyawan barista dan lain sebagainya, Olivier dihadirkan, dan ketika memaparkan pada saat kejadian berlangsung, Mirna tertunduk, lalu terjatuh, tersungkur, dan beberapa orang menolong dan lain sebagainya. Anda melihat nggak gestur atau psikologis Jessica pada saat dipaparkan sahabat yang notabene dikatakan sahabat? Adakah kesedihan waktu kesaksian orang ini menyampaikan detail demi detail rangkaian Mirna pada saat berada di Cafe Olivier? Ada nggak kesedihan? Jadi kita harus ngelihatnya itu dia menceritakan kesedihan itu pada saat kapan, menceritakan sahabat pada saat kapan. Bisa saja saya lagi kesel sama sahabat saya pada detik ini nih, saya ngomong sahabat saya sebel banget. Bisa aja, tapi besoknya pas lagi saya ingat kejadian bahwa sahabat saya itu menyenangkan, saya akan cerita dengan, aduh sahabat saya. Nah, pada saat kejadian itu pada saat kondisi kapan, menit kapan, detik kapan. Nah, tapi gini, pada kemarin itu pada saat dia melakukan rekonstruksi kok terlihat biasa, datar. Ya, itu situasinya bisa mendukung dia untuk tidak menangis. Maksud gitu. saya tuh kesedihan yang konsisten maksudnya Mbak Putri. Kalau kesedihan konsisten itu kita nggak bisa karena manusia fluktuatif. People change in every hour, every second. Jadi kalau pagi dia nangis, apalagi pagi nangis, bisa aja terus sore tuh dia udah ketawa-ketawa. Apalagi kalau orang yang mengalami gangguan secara psikologis. Jadi kayak bipolar tuh. Detik demi detik bisa berubah-berubah gitu loh. Baik. Saya ingin penjelasan lebih lengkap lagi dari Mas Handoko ya. Mau melihat situasi di luar sekarang atau nanti? Tapi kita ke ini dulu ya, Mas. Ini ada apel PAM pihak kepolisian yang akan menjaga ibu kota Jakarta dari sekian banyak aksi yang diperasa hari ini. Tadi Mbak Popi mengatakan sekian puluh persidangan itu bisa disapu bersih dengan hanya sidang pledoi terakhir Jessica begitu, dan itu menarik simpati, harapannya bisa menarik simpati hakim juga dan juga masyarakat. Nah, tapi kalau kita melihat dari tangisan Jessica, kata Mas Handoko harus melihat dari awal sampai akhir. Tidak bisakah kita melihat pada saat menangis itu ia menangis yang sesungguhnya yang dia katakan, atau ada sesuatu hal yang lain?
atau menurut Anda? Baik. Pertama mungkin saya sampaikan dulu ke Pak Yudi ya sekalian. Jadi justru komentar Pak Yudi tadi mengingatkan saya untuk netral. Artinya kalau saya mengikuti Pak Yudi dan tim penasihat hukum termasuk Jessica, berarti saya ada di pihak beliau. Padahal ini juga saya akan sampaikan, Pak Yudi silakan ditanya juga ke Jessica, karena saya termasuk tim ahli yang diundang Polda Metro Jaya untuk menginterview Jessica. Dan saya adalah salah satu yang sebetulnya menganalisa seluruh CCTV dan WhatsApp Jessica. Di sini saya berusaha untuk netral dengan statement saya tadi tentang tangisan, di mana kita memang tidak bisa menyatakan tangisan sebagai tanda pasti kejujuran. Untuk itu kita harus menilai dari keseluruhan proses yang ada. Nah, itu maksud saya. Nah, sekarang terkait dengan tangisan sebagai tanda emosi sedih. Memang secara definisi psikologi, emosi sifatnya feedback at that moment, hanya pada saat momen itu. Jadi bisa fluktuatif. Sekarang sedih, 5 menit lagi dia bisa ketawa. Tidak bisa konsisten. Memang secara di mana-mana secara definisi siapapun manusianya sama, tidak bisa memang. Lain dengan mood ya. Kalau mood hari ini lagi bete seharian. Kalau perasaan jatuh cinta, ya selama-lamanya sebulan. Seperti itu lain ya. Ini kita ngomong emosi, perasaan dan mood. Nah, kalau terkait dengan tadi ada statement soal Jessica yang tidak membantu proses pemindahan Pada saat di TKP. Iya, pada saat di TKP. Sekali lagi ini sesuai dengan CCTV. Iya. Ya. Ada jeda sekitar 40 menit dari Jessica diminta berdiri keluar dari tempat duduk, berdiri sebagaimana kita lihat di CCTV. Kemudian dia berdiri di situ dengan segala gerakan yang katanya adalah jari tangan nenek lampir. Baru kemudian dia masih berdiri. Baru kemudian Mirna dipindahkan ke kursi roda. Jessica masih berdiri. Setelah Mirna ada di kursi roda, baru Jessica ke sana. Jadi prosesnya nih Cukup lama ya? cukup lama. Sorry, bukan 40 menit ya, sekitar 40 detik ya. 40 detik kan. detik lama, sampai bengong. 40 detik. Jadi cukup lama loh itu 40 detik, 1, 2, 3. Hampir 1 menit. untuk sampai ke proses itu. Tapi Ya. sempat ngangkat-ngangkat juga loh, sempat bantuin ngangkat. Tidak ya. Tidak membantu Oh, Anda yang mengangkat. mengamati ya? Karena saya melihat dari CCTV ya, Oke. tidak bantu mengangkat. Tetapi benar, pada saat yang diangkat, Nah, itu. dipindah ke kursi roda pertama kali, Jessica masih berdiri ya di samping sebelah kanan sini dekat meja. Tahu-tahu Mirna jatuh dari posisinya, melorot gitu loh. Oh, oke. Itu terlihat lagi di CCTV. Dan pada saat itu Jessica sudah ada di situ. Dia membantu mengangkat Mirna kembali ke posisinya. Oke, semua rangkaian cerita ini, apa yang ingin Anda tunjukkan, apa yang ingin Anda Jadi sampaikan? sekali lagi, saya ingin mengatakan soal CCTV ini. Sebetulnya CCTV itu bisa dianalisa dengan 3 cara. Pertama, melihat langsung aja, Oke. ya. Kemudian yang kedua, menganalisa wajahnya, ekspresi wajahnya. Ketiga, menganalisa gesturnya. Ya, ada rangkaian tertentu yang kita bisa lihat sebagai orang awam. Oh ya, flow-nya tidak terputus. Misalnya flow perjalanan Agustri dari mulai dia ngambil nampan dan segala macam tekonya dan sebagainya, masuk ke kitchen bar, dia ngambil sedotan, kemudian dia berjalan seperti huruf L sampai di lokasi tempat Jessica berada. Itu sekitar 13 detik, 12 detik. Kemudian dia ngapain segala macam, nyiapin kopi, kemudian dia balik lagi dengan jeda waktu yang sama, 12 detik, 12-13 detik. Itu kita bisa lihat di CCTV. Nah, dengan kata lain sebetulnya gini, tidak semua momen di CCTV itu dianalisa secara analisa gestur ataupun secara analisa ekspresi wajah. Hanya momen tertentu. Dan momen tertentu itu adalah ketika terlihat
Jessica berdiri, kemudian tangannya Ya. seperti nenek lampir yang dikatakan. Baik. Seperti itu. Jadi kita tuh berusaha untuk senetral dalam pengertian sebagai saksi ahli, sebagai ahli. Saya berusaha untuk netral sesuai dengan CCTV. Ya. Jadi bukan sembarang komentator seperti yang dikatakan begitu Iya. ya? Bukan merekayasa CCTV ya, Bukan. tapi Nah, seperti CCTV. betul. Jadi gini, Baik. mengenai CCTV rekayasa saya juga ingin menyampaikan. Kalau kita mau merekayasa sebuah video, ada dua cara. Pertama. Yang pertama adalah kita menggabungkan antara momen yang ada, momen X dengan momen Y. Oke. Jadilah satu momen Z. Kedua. Yang kedua. Artinya dua momen asli itu ada. Baik. Tangan yang diam dan tangan yang begini. Oke. Dengan catatan momennya harus sama, latar belakangnya harus sama. Itu cara pertama. Cara kedua adalah buat animasi, ditempel Baik. ke momen X, jadilah dia momen Y. Jadi untuk sampai kepada kesimpulan CCTV itu direkayasa atau enggak, kita harus melihat sisi itu. Baik. Yang kedua, sebetulnya ini penting nih. Tidak semua gestur tangan atau ekspresi wajah yang kita analisa dan kita nyatakan sebagai emosi takut. Tidak semua. Oke. Artinya kalau itu dinyatakan sebagai rekayasa, orang yang merekayasa itu adalah orang yang jago analisa Expert gestur. banget gitu ya. Oke. Seperti kami. Oke. Pertanyaannya, apakah ada orang tersebut pada saat proses pemindahan video asli di VR ke ini? Pertanyaannya itu aja. Baik. 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 Ini persidangan masih menuju ke detik-detik terakhir ya, Vi ya? Oke. Masih ada persidangan lagi, terutama yang ditunggu oleh masyarakat adalah vonis hakim seperti apa? Iya, tapi setidak-tidaknya apa yang disampaikan paparan para analisa pagi ini begitu, itu mungkin akan masuk lah di dalam replik yang sedianya akan berlangsung 1, pada 2, 3 sampai 28 Iya. muncul yang ke-29 hapus 28. Itu perlu diakses karena manusia mengambil sebuah kondisi terakhir. Oke. Tapi mungkin Oleh sebab itu maka besok Ya. kita akan lihat drama-drama lain. hari Senin. Ya bagi kita, bagi saya Cukup, waktu kita sudah habis Ya, mungkin, sudah. Mas Handoko. Sepertinya itu sempat segmen ya. Iya. Terima kasih Mas Handoko Gandhi, Bapak Ovi Amalia atas waktunya hadir di kami Apa Kabar Indonesia Pagi. Senin masih ada sidang lanjutan ya, Iya. untuk jaksa penuntut umum membacakan jawaban atau tanggapan dari pledoi yang disampaikan oleh Jessica. Kami akan kembali Senin.